Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari ini kasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini saya akan memberitakan firman Tuhan untuk didedikasikan kepada KPV, Komisi Pria Victory daripada sebuah gereja. Saudara, malam hari ini kita tidak ada persekutuan, tidak boleh ada kumpul keramaian. Oleh karena itu, saya akan memberikan satu rekaman video ini untuk diberitakan kita bersama-sama kita belajar tentang firman Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada malam hari ini kita ambil dari Matius 4, yaitu mengenai pencobaan di padang gurun. Demikian bunyi firman Tuhan, maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkata Yesus kepadanya, "Nyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, begitu gentar ketika mempelajari pada perikop ini, saudara. Mengapa? Sebab Tuhan Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Itu berarti bahwa kehadiran Allah ada juga disertai dengan kehadiran daripada iblis. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, percobaan pertama yang pernah dilakukan di dalam dunia ini adalah ketika Adam dan Hawa itu dicobai oleh iblis, dia memakan buah, kemudian dia gagal. Kemudian pencobaan yang kedua adalah bangsa Israel ketika dicobai di padang gurun, saudara. Dia kalah, tetapi Yesus dicobai juga dibawa oleh roh. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau demikian bagaimana dengan kita? Apakah kita lebih hebat daripada mereka? Kita juga terkadang Allah membiarkan kita untuk dibawa, dicobai, tetapi bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk lebih menguatkan iman kita. Itu sebabnya ayat yang pertama saja dikatakan bahwa roh membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Saudara, percobaan-percobaan itu datang pada saat ini seringkali menghadapi kehidupan kita. Barangkali hidup kita ini sekarang kita takut oleh virus corona, saudara. Itu kita menganggap bahwa itulah percobaan yang datang kepada kita. Tetapi justru oleh percobaan itu kita sekarang mengalami satu karantina. Kita tidak bisa berkumpul. Kita punya waktu untuk berkumpul bersama di dalam keluarga. Kita punya waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Kita punya waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, saudara. Makanya pada malam hari ini kita belajar, saudara, bahwa pencobaan itu terkadang disetujui oleh Allah untuk menguatkan iman kita. Saudara, iblis itu begitu pintar ketika dia mencobai Yesus. Yesus itu dibawa padang gurun. Ketika itu dia berpuasa 40 hari. Tetapi yang dikatakan adalah Yesus itu setelah berpuasa, saudara lihat ayat yang kedua, dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, laparlah Yesus. Iblis itu mencobai setelah Yesus selesai berpuasa. Saudara, kalau Yesus sedang berpuasa, iblis datang mencobai dia, memberikan dia makanan, itu tidak bisa, saudara, sebab Yesus sedang berpuasa. Tapi ketika Yesus selesai berpuasa 40 hari, maka laparlah dia, saudara. Di dalam kelaparan itu, saudara bisa bayangkan, di padang gurun tidak ada toko yang menjual makanan, tidak ada toko yang menjual roti, tidak ada toko yang menjual apa saja. Dia begitu lapar, iblis datang bagaikan seorang pahlawan yang menawarkan kepada Yesus akan memberikan makanan. Dia katakan, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Saudara, adalah satu kesanggupan daripada Yesus. Iblis tahu bahwa Yesus itu anak Allah. Dia bisa merubah batu menjadi roti, saudara. Dia tahu kemampuan. Walaupun sebenarnya iblis juga tahu kemampuan kehidupan kita. Kita tidak bisa merubah batu menjadi roti. Tapi dia tahu kemampuan kita. Kita bisa melakukan hal yang berdosa, saudara. Barangkali di dalam kehidupan kita, ketika kita kekurangan sesuatu. Di dalam kehidupan kita, kita kekurangan kebutuhan kita. Kita melakukan sesuatu yang berdosa di hadapan Allah. Barangkali, saudara, kita mencuri. Barangkali, saudara,
kita melakukan suatu korupsi. Barangkali saudara kita mengambil hak orang lain. Atau barangkali seperti juga yang dikatakan dalam legenda Robin Hood, saudara, mencuri tetapi dengan catatan katanya ingin memberikan kepada orang lain. Disitulah iblis taunya, saudara. Iblis tahu kebutuhan kita. Saudara, itulah sebabnya mengapa iblis juga mencobai Allah. Jika engkau mencobai Yesus, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu itu menjadi roti. Saudara, tetapi Yesus menjawabnya, ada tertulis. Saudara, di sini lihat bahwa Yesus menjawab dengan firman Tuhan. Oleh karena itu kita di dalam kehidupan kita juga perlu belajar firman Tuhan supaya firman Tuhan itu bisa mengingatkan kehidupan kita. Ada tertulis, saudara, ketika ingin melakukan segala sesuatu yang salah. Ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, itu adalah percobaan yang pertama di padang gurun yang diterima oleh Yesus ini pertama kali. Percobaan dari segi kebutuhan kehidupan kita, saudara. Kita seringkali juga kehidupan seperti halnya juga Yesus, dia butuh makan pada waktu itu, saudara. Tetapi justru disitulah iblis begitu pintarnya. Percobaan yang kedua adalah ketika iblis membawa Yesus ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah dan berkata kepada, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah sebab ada tertulis. Saudara, sekali lagi iblis mengatakan ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Saudara, pencobaan yang paling luar biasa itu adalah pencobaan bukan peperangan melawan siapa, saudara. Peperangan itu sudah terjadi dari dahulu. Saudara, dari zaman Adam dan Hawa, Allah itu sudah berfirman bahwa kita sudah akan melakukan peperangan. Si ular akan mematuk kaki daripada si manusia. Si manusia akan menginjak daripada si ular. Maka terjadi peperangan dan gagal pada waktu itu, saudara, peperangan. Kemudian peperangan kedua adalah ketika bangsa Israel melakukan peperangan. Dan tapi sekarang iblis begitu pintar, dia tidak mau melakukan peperangan secara fisik, saudara. Tetapi peperangan yang dilakukan adalah peperangan secara rohani. Iblis tahu dia melakukan sesuatu kepada anak-anak Tuhan. Dia tidak mau berperang melawan secara fisik. Tapi dia berperang, dia melakukan dengan firman Tuhan, saudara. Dia katakan ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepadamu. Saudara, lalu kita melihat pada zaman sekarang ini adalah akhir zaman di mana begitu banyak penafsiran. Iblis tahu Alkitab, saudara. Iblis tahu. Iblis memakai Mazmur 91 bahwa dia akan menantang kita semua, dia akan memegang kita semua dari segala kesulitan. Dia akan melepaskan kita semua dari segala kesulitan, saudara. Iblis tahu, tetapi justru iblis itu menggunakan firman Tuhan dengan penataan yang terbalik, saudara. Dengan penafsiran yang terbalik daripada kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya ketika dia mengatakan malaikat-malaikatnya akan menantang engkau. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Seringkali kita di dalam kehidupan ini juga seringkali menantang daripada Kristus. Kita mencari berkat Tuhan, kita tahu bahwa itu tidak benar, saudara. Tapi kita lakukan. Seringkali kita tahu bahwa pemerintah sudah melarang kita untuk berkumpul di gereja beribadah. Tapi kita mempunyai keyakinan kalau kita beribadah di gereja, maka Tuhan akan menjauhkan segala macam penyakit. Saudara, bukankah itu juga adalah satu hal yang sebenarnya tidak benar di hadapan Tuhan, saudara? Saudara, Calvin mengatakan kalau saja Tuhan Yesus menjatuhkan dirinya ke bawah daripada hubungan yang begitu tinggi, maka pada saat itu juga Yesus bukan karena beriman kepada Allah Bapa yang menangkap dia, tapi justru tindakan Yesus itu adalah tindakan yang tidak beriman kepada Allah Bapa. Demikian kata Calvin. Saudara, maukah kita tidak beriman kepada Bapa? Saudara, adalah percobaan yang ketiga. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus,
Iblis itu begitu pintar, saudara. Dia memberikan segala sesuatu, memperlihatkan segala sesuatu kepada kita. Kita yang hidupnya sudah berkekurangan ini, saudara. Kita yang hidupnya ini sudah memerlukan satu kebutuhan untuk kehidupan kita, untuk keluarga kita pada zaman sekarang. Apalagi sekarang kehidupan ekonomi semakin tidak menentu, saudara. Kekurangan banyak terjadi di mana-mana. Tetapi ingat, ketika kekurangan itu terjadi, iblis juga pintar. Dia menggunakan kekurangan-kekurangan seperti itu supaya kita melakukan hal-hal yang negatif, supaya kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kita berserah kepada iblis, saudara. Iblis berani memberikan segala sesuatu. Demikian juga iblis memberikan kepada Yesus Kristus. Dia memperlihatkan kepadanya sebuah kota yang demi begitu besar dan kemegahannya. Saudara, bahkan kepada semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Saudara, iblis mengatakan kepada Yesus, engkau hanya perlu menyembah aku sekali saja, maka semua itu akan kuberikan kepadamu. Demikian juga iblis seringkali mengatakan kepada kita, nggak ada yang lihat. Kamu ambil aja itu, kamu pergi aja, tidak yang lihat, yang penting kamu mendapatkan sesuatu dan kamu bisa berikan kepada keluargamu. Saudara, kekurangan di dalam kehidupan kita ini, kekurangan kebutuhan seringkali membuat kita menjadi lupa diri, saudara. Itu sebabnya kita perlu berserah kepada Kristus. Itu sebabnya di dalam saat ini, di dalam mengkarantinakan diri di dalam rumah sendiri, kita perlu beribadah kepada Tuhan. Kita perlu membaca firman Tuhan. Kita perlu mendekatkan diri kepada Tuhan supaya kita semakin tahu Tuhan itu apa yang engkau kehendaki yang aku lakukan. Saudara, ayat ke-9 dikatakan, dan berkata kepada semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Saudara, iblis tahu. Sekali lagi ingin saya katakan, iblis tidak menggunakan peperangan secara fisik, siapa melawan siapa, tetapi iblis yang paling pintar, iblis yang paling berbahaya adalah iblis yang tahu kelemahan kita dari sisi firman Tuhan. Dia tahu firman Tuhan, dia lebih hebat. Dia tahu dia segala sesuatu, tapi dia menafsirkan itu secara terbalik, saudara. Bukan untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi juga Tuhan berkata, Yesus berkata kepadanya. Jadi firman dilawan dengan firman Tuhan. Ini adalah satu penafsiran yang benar. Hanyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dari pencobaan, dari pencobaan yang kita belajar ini, kita tahu bahwa setiap manusia tidak luput daripada pencobaan-pencobaan yang diberikan kepada kita. Bahkan seperti yang tadi di ayat yang pertama, roh membawa Kristus ke padang gurun. Ketika roh membawa Kristus ke padang gurun, disertai juga oleh si iblis. Saudara, Yesus itu adalah Allah Tritunggal. Dia tidak bisa lepas daripada roh. Dia tidak bisa lepas daripada Allah Bapa. Tetapi justru pada saat itu iblis juga menyertainya, dibawa oleh roh, saudara. Saudara, sekali lagi ingin saya katakan bahwa pencobaan itu seringkali justru diberikan oleh Allah, diberikan oleh Bapa di surga untuk lebih memperkuat iman kita, untuk lebih berserah bahwa kita perlu naik tingkat. Oleh karena itu, saudara, marilah kita berserah seluruh kehidupan kita. Tetapi ingat satu hal, saudara, dalam keberserahan kita perlu pemahaman yang benar, kita perlu penafsiran yang benar. Oleh karena itu, jangan pernah lupa kita baca firman Tuhan setiap hari. Kita berdoa, kita minta pimpinan Roh Kudus, apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari demi sehari. Selamat malam dan berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai kita semua. Amin.